Para suster, pastor, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih, selamat sore semuanya. Pada sore hari ini tema kita mengenai godaan. Saya tanya dulu, kita lebih banyak digoda atau lebih banyak menggoda? Hah? Lebih banyak menggoda atau banyak digoda? Banyak menggoda atau digoda? Oke lah, ya adil 50-50 lah. Ya, 50% kita menggoda, 50% kita digoda. Hari ini kita mendengarkan Yesus digoda, Hawa digoda, Adam digoda. Kita semua digoda. Katanya ada yang digoda, ada yang menggoda. Nah, terserah nanti lihat dirinya masing-masing. Apakah banyak yang menggoda atau banyak digoda? Kalau saya ada jawabannya di diri saya. Ketawa mereka. Nah, hari ini ada 3 godaan kalau kita belajar dari Injil hari ini. Pertama, Yesus mengubah, disuruh iblis batu jadi. Ini soal apa? Godaan apa ini? Makanan. Kita di zaman pantang dan puasa ini pantangannya memang soal makan. Bahkan ada beberapa tempat soal makan jadi masalah di Medan. Kita tahu tidak boleh makan dan ada protes macam-macam, ya kan? Nah, soal makan ini godaan besar untuk kita. Tidak makan kita mati. Kalau banyak makan kita, ya. Ini soal makanan loh. Banyak makan bisa mati, kekurangan makan bisa. Semua mengatakan asam urat, kolesterol, itu semua gara-gara makan. Apakah benar 100%? Tidak. Ada yang karena stres, tensinya naik, gara-gara stres, asam lambungnya naik, ya kan? Jadi urusan makan ini godaan penting juga untuk kita. Bahkan iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Karena waktu itu Yesus lapar. Sama dengan kita juga. Kadang-kadang kita soal makan ini bukan lapar, tapi lapar mata. Lihat jual martabak, lapar. Lihat terang bulan, lapar. Lihat mie ayam, lapar. Lihat bakso, lapar. Terus karena makan semuanya, bukan karena lapar, tapi karena lapar mata. Ujung-ujungnya kita yang jadi apa? Jadi kolesterol lah, asam urat. Jadi gara godaan makan ini, kalau kita tidak hati-hati, kita yang menikmatinya. Ini godaan pertama. Godaan kedua, iblis kepada Yesus. Apa disuruh oleh iblis kepada Yesus? Dibawa kemana dia? Ke hubungan baik. Anggaplah hubungan kita ini. Lalu kata iblis apa? Jatuhkanlah dirimu dan nanti malaikat-malaikat akan Ini soal apa kira-kira? Soal apa ini? Kalau tadi pertama soal makanan, yang kedua soal apa kira-kira? Puasa. Banyak orang sekarang bilang puasa sudah tidak jadi bupati, tidak jadi gubernur, tidak jadi presiden, masih merasa jadi bupati, masih merasa jadi presiden, masih merasa jadi gubernur. Sudah tidak masuk paroki, merasa masuk paroki. Sudah tidak ketua lingkungan, merasa ketua lingkungan.
dengan berpuasa kita bisa melakukan apa-apa. Dengan puasa orang merasa bisa dihargai. Dengan puasa orang merasa dihormati. Tanpa puasa nggak bisa apa-apa. Ini godaan yang kedua yang untuk kita ingin berpuasa. Dan Yesus dicobai oleh iblis untuk menunjukkan bahwa ia berpuasa. Yesus bisa saja ya kan, tapi tidak melakukannya. Makanya godaan puasa ini sangat besar. Ada kami para pastor cita-cita jadi paus. Ada kami para pastor cita-cita jadi uskup. Ada nggak susah? Kalau susah BRL mengatakan ada, saya percaya. Karena mereka ini Reja Rosani, ya kan? Mereka mendengarkan suara. Dan saya masih ingat dikatakan oleh Monsinyur Demarco almarhum, uskup pertama di Banjarmasin, ya, uskup pertama di Banjarmasin sebelum adanya Samarinda, belum adanya Palangkaraya, belum adanya Tanjung. Beliau uskup pertama, dan beliau mengatakan, Pastor Yon, orang yang bercita-cita jadi uskup itu orang yang tidak waras. Kenapa Bapak Uskup? Lu jadi uskup itu melayani, bukan diberi kuasa. Karena beliau waktu jadi uskup melayani itu bisa setengah tahun baru kembali ke uskupan. Bayangkan dari Banjarmasin melayani sampai Pulau Apari sana. Berapa bulan itu perjalanan? Melayani Palangkaraya, melayani sampai Tanjung Nunukan sana. Itu Monsinyur Demarco. Jadi dia mengatakan dalam pengalamannya, kalau ada orang yang punya mimpi, punya cita-cita uskup, itu berarti orang itu nggak beres. Ini kata Monsinyur Demarco ya, bukan kata saya. Kalau kalian nggak percaya, tanya dia sudah di surga. Jadi godaan untuk berpuasa ini bukan hanya Bapak Ibu semua, kami pun bisa saja ada yang bercita-cita jadi provinsial. Ya kan, para sukses, saya bruder ya. Ya bisa terjadi. Jadi godaan kekuasaan ini adalah godaan yang bisa membuat kita lupa diri dan kita ingin selalu berkuasa dalam hidup kita. Dan godaan yang ketiga, Yesus digelar mana? Ke atas gunung, lalu ditunjukkan kemegahan dunia ini. Kira-kira apa ini? Soal apa ini? Soal apa? Nah, anak-anak sekarang kalau nggak HP-nya merek Apple jadi tikus, tidak percaya diri. Yang paling hebat itu Pak Theo, tetap setia. Ya, banyak sekarang orang kalau tidak pegang HP yang mereknya iPhone atau Apple jadi tikus, kayaknya nggak percaya diri. Apalagi kalau mereknya ecek-ecek, disembunyikan, kalau bisa ditutup dengan lakban. Minimal bungkusnya iPhone walaupun isinya bukan. Lihat, ini orang yang gila harta, gila kekayaan. Bahkan kalau nggak pakai baju merek apa itu? Buaya, krokodil. Ya, bilang krokodil, buaya. Tak ada tersinggung sedikit ya. Karena sesama buaya. Ya, merek buaya. Merek krokodil harus merek itu. Dan kalau tidak merek enggak mau pakai. Ini berarti orang tergoda untuk memiliki kekayaan. Dan akhirnya hidup orang akan dinilai dari apa yang dia pegang, apa yang dia pakai. Untungnya para suster itu tidak ada jubahnya merek krokodil. Para muda ya kan, bayangkan kalau Frater Keno pakai jubah mereknya krokodil. Ya, untungnya tidak ada. Maka bersyukurlah kami para imam, para suster itu tidak ada baju bermerek ya. Tapi saya mengatakan Pastor Iwan punya bajunya harus bermerek. Sorry ya. Oh, mereknya bukan krokodil. Sekami, Miskinan, Elga, bahkan yang lucu saya harus pakai baju PKRI. Bayangkan ini saya ini kan bukan PKRI tapi pakai baju PKRI. Yang pakai warnanya apa tahu? Pink. Tapi tidak apa-apa, karena ini menunjukkan
tidak merek, tapi kalau kita enak pakai, itu sampai robek-robek pun masih kita. Nah, 3 godaan, jangan banyak-banyak. Pertama tadi godaan untuk makan, silahkan merenungkan. Yang kedua godaan untuk puasa, dan yang ketiga godaan untuk kekayaan. Dan semua ini menjadi godaan bagi kita. Kalau tidak hati-hati, kita makan berlebihan, akhirnya dia apa namanya kalau badannya besar, obesitas, ya. Obesitas. Kalau kita tidak hati-hati dengan puasa, kita bisa menjadi awet singgung bahasanya, atau kalau tanpa puasa kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita tanpa kekayaan, hidup kita sepertinya hampa. Kalau HP-nya tidak bermerek, iPhone tadi tidak berani. Kalau pakai iPhone kok begini terus bekahnya. Tapi kalau nggak iPhone dimasukkan dalam kantong. Saya lebih setuju HP nggak usah mahal. Kalau bilang nggak sakit hati. Kalau rusak tidak sakit hati. Kalau mahal, oh itu kalau sampai HP-nya terjun di mahal, itu juga. Dan sama-sama nggak keluar-keluar. Nah, ya kan sakitlah. Nah, semoga kita hari ini dan sore hari ini dan khususnya masa prapaskah ini kita menahan godaan-godaan itu, kita menyeimbangkan diri kita. Kita boleh makanan, godaan makan, tapi berbagi dengan sesama kita. Kita boleh punya kekuasaan, tapi kekuasaan untuk melayani sesama kita. Kita boleh kekayaan kita untuk juga sesama